Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ali. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial dan pengertian dalam penggunaan alat ukur refrigerasi dan tata udara. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian. Mengukur itu pada dasarnya adalah usaha menyatakan sifat sesuatu, zat atau benda ke dalam bentuk angka atau harga yang lazim, disebut sebagai hasil pengukuran. Alat ukur yang digunakan dalam pekerjaan refrigerasi dan tata udara diantaranya avometer atau multimeter, insulation tester atau megaometer, tang ampere atau ampermeter atau clammeter, digital thermometer, manifold gauge, timbangan refrigeran, dan manifold gauge. Sebelum melakukan pekerjaan, seorang teknisi harus cermat dalam memeriksa alat ukur yang akan digunakan dalam pekerjaannya. Hal yang pertama kali dilakukan seorang teknisi dalam memeriksa alat ukur ialah 1. Memeriksa apakah terdapat bagian yang rusak apa tidak. Yang kedua, mengecek power pada alat ukur meliputi kondisi baterai yang digunakan juga. Yang ketiga, melakukan kalibrasi. Alangkah lebih baik jika dikalibrasikan dengan alat ukur lainnya. Yang keempat, pastikan skala yang dikalibrasikan agar tidak terjadi pada alat ukur. Dan yang kelima, coba ukur pada komponen atau benda lain yang sesuai. Misalnya memeriksa resistor dengan ohmmeter, memeriksa temperatur dengan termometer, dan sebagainya. Lalu cermati hasilnya apakah sesuai dengan kondisi real atau tidak. Avometer atau multimeter. Untuk mengukur tegangan listrik pada suatu rangkaian kelistrikan dapat menggunakan alat voltmeter atau dapat juga menggunakan multimeter dengan selektor diarahkan kepada volt. Bila akan mengukur tegangan AC, maka skala diarahkan pada AC volt. Sedangkan bila ingin mengukur dengan DC, maka skala diarahkan kepada skala DC volt. Pastikan posisi awal jarum menunjuk pada angka 0, yaitu sebelah kiri. Apabila tidak, silakan putar zero adjust screw untuk mengaturnya. Posisikan selector switch sesuai satuan yang akan diukur. Pada video ini, saya akan mengukur tegangan AC. Yang ketiga, menentukan skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sekitar 250 volt, maka atur posisi skala di batas ukur 250 volt. Lalu untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besarnya, maka atur batas ukur pada posisi tertinggi supaya multimeter tidak rusak. Lalu hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke titik tegangan AC yang akan dicek. Pemasangan probe multimeter bisa bolak-balik. Pastikan saat melakukan pengukuran, jangan sampai ujung probe merah dan hitam saling bersentuhan karena akan menyebabkan korsleting. Lalu baca hasil penunjukan jarum secara tegak lurus agar didapat pembacaan yang akurat. Dan terakhir, cara menentukan pembacaan hasil ukur. Rumus yang digunakan tidak berbeda saat kita menghitung hasil ukur tegangan DC, yaitu batas ukur dibagi skala maksimum yang dipakai dan dikalikan jarum penunjuk. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan setelah menggunakan Megger ialah 1. Skala ukur yang dipakai harus lebih besar dari alat yang diukur. Yang kedua, sebelum mengukur, pastikan bahwa peralatan yang akan diukur dalam keadaan stop dan tidak ada arus listrik yang mengalir. Dan yang ketiga, setelah mengukur, pastikan untuk grounding kembali peralatan yang diukur. Lalu cara menggunakannya ialah yang pertama, cek baterai. Yang kedua, lakukan prosedur mechanical zero check atau kalibrasi saat Megger off. Jarum penunjuk harus bisa berimpit dengan garis skala. Bila tidak tepat, atur pointer zero pada saat ukur. Yang ketiga, lakukan electrical zero check. Yang keempat, pasang kabel tes pada Megger
terminal serta hubungkan singkat ujung yang lain. Yang kelima, letakkan saklar pemilih di posisi 500. Yang keenam, letakkan saklar pemilih skala pada posisi skala 1. Yang ketujuh, hidupkan Megger. Jarum akan bergerak dan harus menunjuk tepat di angka 0. Bila tidak tepat, atur pointer. Yang kedelapan, matikan Megger dan ulangi poin pengecekan electrical zero. Yang kesembilan, pasang kabel tes ke peralatan yang diukur. Yang ke-10, pilih tegangan ukur melalui saklar sesuai tegangan kerja alat yang diukur. Dan yang terakhir, hidupkan Megger, baca tampilan pada skalanya. Digital thermometer terdiri dari beberapa jenis berdasarkan cara pengukurannya, yaitu 1. Thermocouple. Cara menggunakannya yaitu tekan tombol power, kemudian atur satuan yang diinginkan dengan menempelkan ujung dari thermocouple ke permukaan yang akan diukur temperaturnya. Lalu tunggu sebentar sampai angka yang ditunjukkan pada layar berhenti atau stabil. Pastikan kembali satuan yang digunakan apakah menggunakan Fahrenheit atau Celsius. Terakhir, catat hasilnya. Perlu diperhatikan pada alat jenis terutama terdapat batasan suhu yang dapat diukur dan jangan sampai melewati batas maksimal kemampuan alat. Thermogun. Caranya yaitu tekan tombol power lalu atur satuan yang diinginkan, kemudian tembakan dengan menempel tombol bagian bawah alat. Jika infrarednya tidak muncul, atur pada tombol yang terdapat simbol infrared karena alat ini dapat digunakan untuk mengukur suhu ambien, yaitu udara sekitar, dan suhu permukaan benda. Jika sudah, maka lepas tombol bawah tadi, maka otomatis tampilan suhu akan ke hold. Terakhir, catat hasilnya dan pastikan satuannya. Tang ampere. Cara memakainya yaitu dengan menjepitkan rahang penjepit ke kabel listrik yang dihendaki. Lalu putar atau setting saklar clamp meter ke posisi ampere meter yang biasanya ditulis dengan huruf A dengan gelombang sinus di atasnya. Atur skala di atas arus yang akan kita ukur. Jika tidak diketahui pada template, maka gunakan skala tertinggi. Lalu tekan trigger yang ada di sisi samping untuk membuka rahang penjepit ampere meter yang ada di bagian tengah rahang penjepit ke salah satu kabel baik frasa maupun netral. Lalu lepaskan trigger clamp meter. Kemudian jika kabel listrik belum dialiri listrik, maka hubungkan kabel tersebut atau nyalakan perangkat yang ingin diukur arus listriknya. Dan yang terakhir, baca nilai ampere yang ada di layar clamp meter. Manifold gauge, yaitu alat ukur yang sangat vital bagi teknisi AC. Alat ini membantu kita memahami detak jantung pada sistem pendingin, yaitu tekanan refrigeran yang bersirkulasi di dalamnya. Dengan membaca tekanan ini, kita bisa mendiagnosis berbagai masalah, mulai dari kekurangan refrigeran hingga komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Sebelum kita melakukan pengecekan, yang pertama dilakukan ialah siapkan APD, yaitu kenakan sarung tangan dan kacamata pelindung. Refrigeran cair dapat menyebabkan luka bakar dingin atau frostbite jika mengenai kulit atau mata. Yang kedua, matikan unit AC. Pastikan AC dalam keadaan mati sepenuhnya, baik unit indoor maupun outdoor. Ini untuk keamanan dan untuk menghindari kerusakan pada sistem saat menghubungkan selang. Dan yang ketiga, port tekanan rendah atau low pressure. Ini adalah pipa yang berukuran lebih besar yang membawa refrigeran dari indoor kembali ke kompresor. Lalu yang keempat yaitu port tekanan tinggi atau high pressure. Ini adalah pipa yang berukuran lebih kecil yang membawa refrigeran bertekanan tinggi dari kompresor ke kondensor. Langkah-langkah menghubungkan manifold gauge. Yang pertama, pastikan keran tertutup. Sebelum melakukan apapun, pastikan kedua keran merah atau biru
Pada manifold gauge, Anda tertutup rapat searah jarum jam. Lalu hubungkan selang biru. Pasang ujung selang biru ke port service low side atau pipa besar pada unit outdoor. Lalu kencangkan koneksi ini dengan baik menggunakan tangan. Lalu gunakan kunci pas jika diperlukan, tapi jangan terlalu kencang agar tidak merusak ulir. Lalu selang kuning. Untuk pengecekan awal tekanan, biarkan ujung selang kuning tidak terhubung ke apapun untuk sementara. Jika berencana mengisi refrigeran, selang ini akan dihubungkan dengan tabung refrigeran. Proses purging, yaitu membuang udara. Ini adalah proses yang krusial untuk mencegah udara masuk ke sistem AC. Setelah semua selang terhubung ke unit AC, sedikit kendurkan koneksi selang biru pada sisi manifold gauge. Buka sedikit keran biru pada manifold gauge. Kalian akan mendengar suara desisan gas keluar. Ini adalah sedikit refrigeran dari sistem AC yang mendorong udara di dalam selang keluar. Biarkan sekitar 1-2 detik atau hingga desisan berhenti. Pastikan udara sudah keluar. Tutup kembali keran biru dan kencangkan kembali koneksi selang biru dan merah pada manifold gauge. Setelah semua terhubung dan di-purging, nyalakan unit AC dari remote control atau panel kontrol. Setel suhu paling rendah, misal 16 derajat Celcius, dan pastikan dalam mode pendinginan atau cool mode agar kompresor bekerja. Lalu biarkan stabil. Biarkan AC beroperasi selama minimal 5 hingga 10 menit. Ini memberi waktu bagi sistem untuk mencapai kondisi operasi yang stabil dan bagi tekanan untuk menunjukkan pembacaan yang akurat. Setelah selesai pengecekan, matikan AC kembali. Lalu tutup keran manifold. Pastikan kedua keran pada manifold gauge tertutup rapat searah jarum jam. Lalu lepaskan selang, yaitu selang merah dan selang biru dari port service AC. Akan ada sedikit desisan gas saat selang dilepaskan. Lalu pasang tutup ventil. Pasang kembali tutup pelindung pada port service AC. Ini penting untuk mencegah kebocoran refrigeran di kemudian hari. Timbangan refrigeran. Alat ini sangat penting dalam sistem pendingin dan AC untuk mengukur jumlah refrigeran yang diisi atau dipulihkan dengan akurat berdasarkan berat. Berikut adalah langkah-langkah umum cara menggunakannya. Yang pertama, pastikan timbangan diletakkan di permukaan yang datar, stabil, dan bebas getaran. Lalu, bersihkan timbangan. Pastikan platform di timbangan bersih dari kotoran atau residu yang dapat mempengaruhi pembacaan. Lalu, periksa baterai. Jika digital, pastikan baterai timbangan cukup terisi. Lalu, kalibrasi jika perlu. Proses kalibrasi ini umumnya melibatkan penggunaan beban standar dan menekan tombol tertentu, misalnya cal atau zero. Lalu menghidupkan dan mengatur timbangan. Yang pertama, nyalakan timbangan dengan menekan tombol on atau off untuk menghidupkan timbangan. Tunggu stabil, biarkan timbangan beberapa detik hingga display menunjukkan angka 0. Lalu, letakkan tabung refrigeran yang akan dihubungkan kepada sistem pada platform timbangan. Tekan tombol zero untuk mengatur ulang pembacaan ke 0 ini. Ini penting agar timbangan hanya mengukur berat refrigeran yang ditambahkan atau yang diambil, bukan berat tabung atau selang. Micron gauge adalah alat ukur tekanan vakum yang sangat presisi. Digunakan untuk memastikan sistem pendingin udara atau AC benar-benar bebas dari udara dan kelembaban. Berikut adalah panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakannya. Yang pertama, persiapan. Pastikan pompa vakum, manifold gauge, dan selang dalam kondisi baik. Semua koneksi pada sistem AC pendingin harus rapat. Kedua, pemasangan micron gauge. Hubungkan manifold gauge ke sistem AC dan ke pompa vakum. Pasang micron gauge ke port servis tekanan rendah pada sistem atau ke port khusus di manifold gauge. Jangan langsung ke pompa vakum. Nyalakan micron gauge. 3. Proses vakum.
Buka penuh kedua katup manifold gauge, tekanan rendah dan tinggi. Nyalakan pompa vakum dan pantau pembacaan mikron gauge. Lanjutkan hingga mencapai target vakum yang diinginkan, misalnya 500 mikron. 4. Uji tahan vakum. Setelah target vakum tercapai, tutup semua katup manifold gauge terlebih dahulu, lalu matikan pompa vakum. Pantau pembacaan mikron gauge selama minimal 15-30 menit. Vakum stabil, atau naik 50 mikron sistem bebas kebocoran dan kelembaban. Siap untuk pengisian refrigeran. Vakum naik drastis, ada kebocoran yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan. 5. Selesai vakum. Jika uji tahan vakum berhasil, sistem siap diisi refrigeran. Tutup katup mikron gauge, jika ada, atau lepaskan sebelum mengisi refrigeran. Pemeliharaan alat ukur. Pemeliharaan alat ukur meliputi pembersihan rutin dan penyimpanan yang benar. Pembersihan alat ukur. Bersihkan alat ukur secara rutin dari kotoran yang menempel. Semprotkan cairan khusus elektronik pada bagian yang kotor, sikat perlahan dengan sikat gigi atau kuas, lalu keringkan. Jika menggunakan air sabun, pastikan tidak masuk ke dalam alat. Penyimpanan alat ukur. Simpan alat ukur sesuai prosedur manual dengan langkah-langkah berikut. Tempatkan alat ukur di toolbox atau lemari tertutup. Jaga suhu dan kelembaban. Simpan pada suhu 5 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius, kelembaban 35% sampai 85%. Hindari benturan. Pisahkan alat ukur dari alat lain agar tidak saling berbenturan. Matikan dan lepas baterai. Matikan daya sebelum menyimpan. Jika disimpan lama, lepas baterainya. Bersihkan sebelum menyimpan. Bersihkan alat ukur dan toolbox sebelum disimpan. Cegah kontaminasi, tutup semua lubang alat agar tidak kemasukan kotoran. Posisi penyimpanan, letakkan alat ukur sesuai arah penyimpanan. Proteksi tambahan, tambahkan busa pada kotak penyimpanan jika alat mudah pecah. Kelengkapan dan kondisi, pastikan semua bagian alat ukur lengkap. Beri keterangan jika ada cacat pada alat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.